Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya dari Universitas Pancasakti, jurusan Manajemen, untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan sebagai dosen pengajar Dr. Son Haji, SAG, MM. Nama saya Samsu. Nomor mahasiswa saya 289 22 50 141. Marifatul Insan. Marifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu marifatul dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan adalah manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Sebagai istilah marifatul insan, merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Terdiri dari 3 unsur utama dalam Quran surat Sa'ad ayat 72, yaitu pertama adalah fisik. Segala bentuk yang ada dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Yang kedua adalah ruh, merupakan mental yang dimiliki manusia. Yang ketiga, akal. Hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Ketiga unsur tersebut hendaknya harus kita syukuri dan dengan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain yang pertama adalah segi penciptaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, dari segi ilmu. Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensinya, agar manusia mampu mengembangkan diri dan alam di sekitarnya. Yang ketiga, segi kehendak. Manusia mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, ketika ilmu belum mampu mengarahkan kepada kebaikan. Yang keempat, segi posisi. Manusia diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk Allah yang lain, yaitu sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Yang kelima, segi kemampuan berbicara. Manusia juga diberi mulut dan kemampuan berbicara dengan karakter bahasa mereka masing-masing. Yang keenam, segi tendensi moral. Manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka, apakah mereka menjadi baik, buruk, maupun munafik. Tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah lain. Yang pertama adalah tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jika yang merupakan tugas utama kita sebagai makhluk Allah yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai pemimpin di muka bumi. Selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, manusia dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagai pembangun peradaban. Manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik, serta seperti Rasulullah yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap atau jahiliyah menjadi baik. Selanjutnya, marifatullah. Marifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal yang lain. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, kita hendaknya selalu mengingat Allah,
kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta kepada Allah dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya merupakan seorang nabi yang benar-benar mencintai Allah. Bagaimana tidak, ketika beliau harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya demi Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah meyakini bahwa dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering menjadi tauhid. Tauhid tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah atau Allah sebagai Rabb. Artinya, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rizki, mengelola, dan mengatur kita semua. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Allah sebagai ilah, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita, dan pada akhirnya dialah yang wajib kita sembah. Yang ketiga, tauhid mulkiyah, yaitu Allah sebagai raja, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang menguasai di dunia ini dengan segala penetapan dan peraturan di dalam semesta ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menambahkan satu macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya bahwa meyakini dan mengimami nama-nama Allah Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Selanjutnya, Marifatul Rasul. Jika kita berbicara mengenai idola, tentu banyak sekali orang yang kita idolakan, baik itu penyanyi, artis, pesepak bola, dan lain-lain. Kita pun rela untuk melakukan apapun demi idola kita tersebut. Lalu siapa sebenarnya idola yang pantas kita idolakan? Jawabannya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika secara singkat, Marifatul Rasul adalah bagaimana kita mampu mengenali Rasul. Rasulullah adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia yang pantas kita idolakan, teladani, dan ikuti karena dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslimin, baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau, yaitu seperti yang pertama, akhlak beliau terhadap tetangga. Rasulullah juga hidup di lingkungan yang bertetangga. Beliau sangat menghormati dan selalu berbagi kepada tetangganya ketika mendapat rezeki. Selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan dan lain-lain. Yang kedua, akhlak beliau adalah akhlak beliau terhadap istri. Rasulullah merupakan sosok suami yang sangat menghormati istri-istrinya. Beliau juga sosok suami yang romantis bagi istrinya. Yang ketiga, akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin. Rasulullah adalah sosok sahabat yang selalu mampu membantu kesusahan saudaranya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang bijak dan selalu peduli kepada masyarakat yang dipimpinnya. Keempat, akhlak beliau di dalam majelis. Sikap beliau di dalam setiap majelis selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun orang tersebut adalah orang yang musyrik. Yang kelima, akhlak beliau terhadap musuh. Sifat Rasulullah kepada musuh-musuhnya, yakni selalu mengampuni dan mau menerima maaf musuh-musuhnya, yang senantiasa selalu menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Rasulullah juga memiliki sifat-sifat yang sempurna dan patut kita teladani. Di antaranya yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Adapun konsekuensi kita terhadap Rasulullah antara lain adalah membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, taat dan patuh, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, dan selalu mengikuti syariat ibadah yang beliau contohkan. Demikian penjelasan saya terkait dengan Marifatul Insan, Marifatullah, dan Marifatul Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman,
Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahar Ya Wahhab Ya Razak Ya Fattah Ya Alim Ya Qabid Ya Basit Ya Kafid Ya Rafi Ya Mu'is Ya Muzil Ya Sami Ya Basir Ya Hakam Ya Adal Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Mukid Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasib Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'id Ya Syahid Ya Haqq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mudabbi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulk, Ya Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami' Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi wa daniya qudrat iradan ilmu hayat sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an bashiran mutakalliman Adam hudus fana mumassalatul hawadis ihtiyajul ghairi ta'adud azyun karaham jahalun mautun summun umyun bukumun azizan mukrahan jahitan mayitan ashaman a'man abqaman. Sifat wajib Rasulullah. Yang pertama, sidik, amanah, tablik, fatanah. Sifat mustahil, kizib, khianat, kitman, baladah. Sifat jais bagi Rasulullah, yaitu sifat yang berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya. Yang ada pada Rasulullah, yaitu misalnya sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan sebagainya.